Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cantika Dwi Pratiwi dari 2ED3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang lembar kerja mahasiswa bab 3, yaitu pada modul penentuan fungsi hantar sistem pengendali, yaitu pada peralatan pengendali aras. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, seperti biasa, sebelum kita ke pembahasannya, saya akan memberitahukan dulu tentang pencapaian pembelajaran dari pembahasan kita kali ini. Pencapaian pembelajarannya yaitu menentukan transfer function atau fungsi hantar pada masing-masing proses pengendali dengan metode kurva reaksi. Oke, sekarang kita sudah masuk di data pengamatannya nih. Bisa kalian lihat di layar, di situ sudah terdapat data yaitu waktu dan juga persen PV, di mana waktu dimulai dari 0 sampai dengan 220 detik. Dan interval waktu yang digunakan yaitu 5 second. Perlu diingat ya bahwa interval waktu itu tidak boleh berubah-ubah. Jika kalian dari awal menggunakan interval waktu 5 detik, maka seterusnya kalian juga harus menggunakan interval waktu 5 detik. Dan persen PV-nya dimulai dengan data 19,84% sampai dengan 46,49%. Dan data ini digunakan untuk mengisi dari persen PV1 dan persen PV2 yang ada di atas itu. Dan kita sekarang beralih ke atas ya. Dari persen PO-nya itu sudah diketahui, yaitu persen PO1 diperoleh 40%, dan persen PO2 yaitu diperoleh sebesar 60%. Dan untuk persen PV1-nya itu diambil saat T-nya 0. Dan untuk persen PV2-nya diambil saat T-nya konstan, yaitu 46,49%. Dan data ini itu digunakan untuk mencari delta persen PO dan delta persen PV ini, di mana delta persen PO-nya itu diperoleh dari persen PO2 dikurangi dengan persen PO1, sehingga didapatkan hasil yaitu sebesar 20%. Dan untuk delta PV-nya, delta persen PV maksud saya, diperoleh dari persen PV2 dikurangi dengan persen PV1, sehingga didapatkan hasil sebesar 26,65%. Oke, setelah kita mengetahui data pengamatannya, sekarang kita beranjak ke poin A1. Di situ yaitu kita akan membahas tentang grafik persen PV terhadap waktu untuk metode 1. Dalam grafik ini bisa dilihat bahwa sumbu X-nya yaitu waktu dan sumbu Y-nya adalah persen PV. Lalu, bagaimana cara membuat grafiknya? Saya akan membahasnya, maka disimak dengan baik-baik. Untuk langkah yang pertama, kita bisa membuat grafiknya seperti biasa, yaitu antara persen PV maksud saya dan juga waktu. Untuk langkah yang kedua, kita akan menarik garis persen PV1 dan persen PV2 yang berwarna biru itu ya. Setelah itu, ditarik garis vertikal ke bawah yang merupakan jarak antara persen PV1 dan persen PV2 atau yang biasa disebut dengan CS. Langkah selanjutnya yaitu membuat garis singgung dengan membuatnya sedekat mungkin dengan kurva. Bisa kalian lihat garis singgung yang di grafik yaitu yang berwarna hijau. Langkah yang terakhir, menarik garis putus-putus dari perpotongan garis singgung dan garis PV1. Garis ini disebut dengan TS. Oke, sudah dimengerti ya untuk grafiknya. Sekarang kita akan beranjak ke poin A1, yaitu menentukan nilai KP, tau dan juga tau D jika ada dengan menggunakan metode 1. Namun sebelum ke pembahasannya, kita bahas dulu nih, apa sih KP, tau dan tau D itu? KP atau biasa disebut dengan gen merupakan bilangan yang menyebutkan perbandingan antara perubahan output atas perubahan input. Sedangkan tau yaitu waktu yang dibutuhkan proses untuk mencapai steady state. Dan tau D yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan untuk proses untuk mengeluarkan perbandingan output setelah terjadi perubahan input.
Oke, sudah dimengerti ya untuk pengertian dari KP, tau dan tau D. Sekarang langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu yang pertama kita akan mencari delta CS dengan cara yaitu persen PV2 dikurangi dengan persen PV1. Selanjutnya mencari delta persen PO dengan cara yaitu persen PO2 dikurangi dengan persen PO1. Delta CS dan delta persen PO ini digunakan untuk menghitung nilai KP. Nilai KP diperoleh dengan cara yaitu delta CS dibagi dengan delta persen PO. Dan dari sini nilai taunya dapat dilihat dari grafik, yaitu diperoleh data 135 maksud saya. Sedangkan tau D-nya yaitu 0 atau merupakan tidak ada. Selanjutnya pada poin A3 kita harus menentukan fungsi transfer berdasarkan dengan nilai yang diperoleh dari poin A2, yaitu dengan rumus G fungsi S sama dengan K dibagi dengan TS ditambah dengan 1, sehingga diperoleh nilai yaitu 0,089. Oke, sekarang kita akan membahas grafik dari B1, yaitu grafik persen PV terhadap waktu untuk metode yang kedua. Dengan cara pembuatannya seperti pada grafik yang pertama atau pada grafik pada poin A1. Namun untuk titik potongnya kita harus menghitungnya terlebih dahulu dengan cara yaitu persen PV1 ditambah dengan dalam kurung 0,632 dikali delta CS dan mendapatkan hasil yaitu 36,6828. Data ini yaitu yang terletak pada lingkaran itu ya. Kemudian ditarik garis berwarna hijau putus-putus ke kanan dan membuat garis potong juga. Oke, agar tidak lama-lama kita langsung saja bahas poin B2-nya ya, yaitu menentukan nilai KP, tau dan tau D jika ada dengan menggunakan metode 2. Dengan cara yang sama dengan poin A1, yaitu mencari nilai CS, delta CS maksud saya, dan delta persen PO-nya terlebih dahulu untuk dapat menghitung KP, sehingga didapatkan hasil seperti yang ada di layar, bisa kalian lihat. Dan sekarang nilai tau-nya dilihat dari grafik, yaitu mendapatkan nilai 80. Untuk nilai tau D-nya merupakan 0 atau tidak ada. Oke, sekarang pada poin B3 seperti pada poin A2, yaitu kita akan menentukan nilai dari G fungsi S-nya atau fungsi transfernya, yaitu dengan cara yang sama, yaitu K dibagi dengan TS dan ditambah 1, sehingga didapatkan hasil yaitu 0,016. Nah, sekarang kita sudah di grafik yang terakhir nih, yaitu grafik pada C1, merupakan grafik persen PV terhadap waktu untuk metode yang ketiga. Pada grafik ini, kita akan menentukan nilai T1 dan T2-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara T1 sama dengan persen PV1 ditambah dengan dalam kurung 0,283 dikalikan delta CS. Dan untuk yang T2-nya, yaitu T2 sama dengan persen PV1 ditambah dengan dalam kurung 0,632 dikali delta CS. Dan pada grafik T1 dapat dilihat ya, digunakan dengan warna yang berwarna hijau. Sedangkan T2-nya digambarkan dengan warna orange. Oke, sekarang kita akan membahas poin C2-nya. Di poin C2 ini kita memperoleh nilai tau dan tau D-nya, yaitu nilai tau diperoleh dengan cara 3/2 dikalikan dalam kurung T2 dikurangi T1, sehingga diperoleh data yaitu 13,809. Sedangkan untuk nilai tau D-nya yaitu dengan cara T2 dikurangi dengan tau, sehingga diperoleh nilai yaitu 22,27.
Sedangkan untuk nilai KP-nya, seperti biasa, kita harus mencari delta CS dan delta persen PO-nya terlebih dahulu. Dan diperoleh data yaitu 1,33%. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu poin C3 ini, kita akan menentukan G fungsi S, yaitu dengan cara yang sama pada poin A3 dan juga B3, yaitu K per atau dibagi TS ditambah dengan 1, sehingga diperoleh dengan data yaitu 0,089. Oke, sudah selesai untuk pembahasan dari lembar kerja mahasiswa pada bab 3 ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.